Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Teacher berharap anak-anak dalam keadaan sehat ya. Dan tambah semangat untuk belajar hari ini. Nah, untuk pagi ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silahkan disimak. Teacher akan membacakan cerita tentang si ulat dan si semut. Suatu ketika, si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Wah, apel. Nyam nyam nyam. Pasti rasanya manis. Coba si ulat bersiap menyantap apel itu. Hei ulat, apa kamu tidak melihat? Aku ada di sini. Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggil teman-temanku untuk mengusirmu, kata si semut. Si ulat menjawab, hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua. Tidak bisa, apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain, kata si semut. Apa kamu bilang? Sini karo berani, kata si ulat. Si semut menjawab lagi, siapa takut? Si ulat, rasakan gatal-gatalnya bulu-buluku nanti. Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit, tiba-tiba mereka kaget. Ada yang datang. Nah, siapa yang datang? Yang datang adalah si anak. Wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang begini. Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Si semut, apa ada juga yang mau makan apel ini? Si ulat berkata, bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong. Si ulat dan di semut diam berpikir. Kata si semut, aku ada ide. Kita takut-takuti saja dia. Bagaimana? Si ulat menjawab, baiklah, aku setuju ide itu. Begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat, menjadi hewan baru yang mengerikan. Si anak, tolong, ada hewan aneh, tolong, sambil lari terbirit-birit. Si semut dan si ulat, hahaha, ini gunanya berteman, yuk kita makan apel ini bersama-sama. Itu tadi adalah cerita dari si semut dan si ulat. Nah, mereka bersama-sama melakukan suatu cara agar bisa makan buah apel itu. Nah, dari cerita tadi, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa dapat kita pelajari? Betul sekali. Kita harus bekerja sama dan juga gotong royong dengan orang lain. Kalau kita lakukan sendiri, pekerjaan akan terasa berat. Nah, kalau kita lakukan bersama-sama, pekerjaan cepat selesai. Pekerjaan terasa ringan dan menghemat waktu. Contohnya, misalkan ketika ada kegiatan kerja bakti di lingkungan rumah kita. Kalau kita lakukan bersama-sama, misalkan ada yang menyapu, ada yang membersihkan parit, ada yang menebang ranting pohon yang sudah kering. Nah,
Kalau kita lakukan bersama-sama, pekerjaannya akan terasa ringan dan pekerjaan tersebut akan cepat selesai dan bisa menghemat waktu. Kenapa kita harus bekerja sama? Karena kita merupakan makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Kita selalu hidup bersama dan tidak bisa hidup sendirian dalam memenuhi kebutuhannya. Kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita, dan kita juga mempunyai kewajiban untuk membantu orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita mempunyai kewajiban saling membantu, saling bergotong royong, saling bekerja sama. Karena tugas kita dalam kehidupan bersosial yaitu bekerja sama dengan orang lain, saling membantu dan saling menolong. Nah, selanjutnya kosakata berkaitan dengan kehidupan sosial. Banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kata-kata yang berbeda dapat memiliki arti yang sama. Nah, kata-kata yang berbeda ini dinamakan sinonim. Sinonim adalah katanya berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Dalam kehidupan bersosial ada kosakata menolong, kelompok, kompak, putra, dan gembira. Ini beberapa contoh kosakata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, siapa yang tahu menolong itu memiliki arti yang sama dengan kata membantu? Pintar sekali. Nah, selanjutnya kelompok. Kelompok memiliki arti yang sama dengan kata tim. Kompak sama dengan rukun. Putra sama dengan anak laki-laki. Gembira sama dengan kata senang. Ingat ya, kosakata dalam kehidupan bersosial contohnya beberapa ini. Nah, dalam kata-kata tersebut ada kata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Nah, itu dinamakan sinonim. Nanti silahkan dibuka buku tematiknya halaman 148. Boleh dibaca dulu halaman 147. Silahkan. Kalau sudah dibaca, nanti anak-anak berlatih membuat kalimat dari kosakata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kalau ada ditanyakan, boleh bertanya kepada teacher. Terima kasih atas perhatiannya. Teacher ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.